Era itu orangnya murah hati, dengan orang lain itu kalau orang Jawa bilang semanak gitu, semadulur, persaudaraannya kental gitu dengan siapa saja, tidak pandang bulu, dengan biar itu dari orang yang paling kecil, anak-anak sampai orang tua,
sampai semuanya pokoknya itu baik gitu. Dan terutama memang pengabdiannya dia, kesetiaannya dia untuk membantu, terutama kami punya kering ini kan sering melibatkan Suster Sera. Dia selalu membawa kami itu ke untuk hidup menggereja itu lebih bagus lagi, begitu, lebih aktif. Ya kami lihat seperti Suster Sera itu, kami seperti Bunda Maria, jadi kami juga senang. Karena Suster Sera itu dari dia belajar anak-anak SD Santo Petrus dan kelas 1, wali kelas 1. Itu juga Suster Sera senang anak-anak murid, setiap murid. Jadi memang kami juga rasa senang. Kalau macam ada kegiatan di gereja, Suster Sera dia biasa kami ibu paroki. Jadi itu juga kami senang, gembira. Karena Suster sudah 40 tahun dia punya umur. Jadi hidup membiara. Jadi Suster Sera, kami terima kasih kepada Tuhan berkati Suster Sera lagi. Pertama kali saya setiap melihat Suster Sera papasan, itu saya melihat ibu saya sendiri. Jadi cara bicaranya juga saya memperlakukan seperti ibu. Jadi seperti ibu. Kecuali itu Suster Sera sebagai penggerak gereja. Di samping setelah itu Romo Yusuf yang mengiyakan, itu Suster Sera yang menjalankan semuanya. Kalau tidak ada Suster Sera, gereja ini sama seperti tidak ada ibu. Keluarga ini sama seperti tiada ibu. Selama Suster Sera dia pelayanan anak-anak, ibu-ibu, dia hati setia, murah hati, dia seperti biasa-biasa, tidak terlalu dia mendesak apapun, tidak ada. Dia baik dengan kita, setia dengan kita selama dia pelayanan. Apa yang kita bilang dia diikuti, apa yang kita dia memang dia korban. Dia tidak saya itu suster, saya tidak ini itu tidak. Dia selalu setia dengan kita dalam pelayanan posyandu, di anak-anak sekolah minggu, di ibu-ibu, apa saja kegiatan apa saja dia ikuti. Suster Serafika yang saya kenal secara fisik, dia itu orangnya kecil, tetapi perbuatannya besar. Saya sangat mengenal beliau karena sejak dia datang sampai sekarang saya selalu bersama-sama dengan dia. Dan saya tahu apa saja yang Suster kerjakan. Antara lain dengan rendah hati, dia selalu setia menemani anak-anak Mesdinar, mengumpulkan anak-anak yang kecil, merangkul anak-anak sekolah minggu, itu untuk anak-anak. Kemudian kalau untuk orang-orang dewasa, beliau banyak sekali pelayanannya. Selain di gereja, beliau juga melayani atau dengan setia mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. Tanpa pamrih, dia juga melayani umat-umat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Walaupun hujan, dia penuh semangat datang berkunjung ke rumah-rumah orang-orang tua yang sudah tidak bisa jalan menuju gereja, mereka yang sakit, itu dilayani dengan penuh kasih. Dan yang paling membuat saya terkesan itu kalau ada yang meninggal, beliau selalu ada di sana. Entah dia kenal atau tidak, selalu ada di sana. Dia yang mandiin, dia yang merapikan jenazahnya, itu semua dengan cintanya. Dia memberikan perhatian dengan cara penyampaian yang berbeda, yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itulah tanda kasihnya dia. Satu hal yang membuat orang-orang itu suka segan sama suster itu apa? Kalau mencari dana. Yang kami taruh di depan tuh Suster Serafika, kecil tetapi
kalau dia datang berkunjung ke orang untuk mencari dana atau menjual basar, itu pasti laku. Benar-benar Tuhan memberkati, benar-benar Tuhan sudah melimpahkan roh yang berlimpah atas dia, sehingga ketika orang berjumpa dengan dia itu tergerak hatinya untuk melayani Tuhan walaupun itu lewat basar. Saya secara pribadi, Suster Sera itu datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan itu pribadi Suster Sera secara mendalam dari yang selama ini selalu saya lihat, karena setiap kali saya mengantar dan menjemput suster, itulah karya dan pelayanan suster, bahwa dia datang terjun untuk benar-benar melayani sesama. Profisiat dalam hidup membiara. Terima kasih Suster Sera sudah setia selama ini dan semoga setia sampai sepanjang hayat. Amin.